Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Aprilia. Saya mahasiswi jurusan akuntansi di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, kali ini saya ingin membahas dan memberitahu mengenai positive accounting theory. Semoga dari penjelasan saya bisa membantu kalian yang menonton video ini. Baik, kita mulai. Watts dalam Gigan tahun 2014 mengatakan bahwa sejarah munculnya PAT atau positive accounting theory disebabkan oleh perubahan aliran bisnis di Amerika Serikat pada tahun 1950-an dan 1960-an. Selain itu, munculnya PAT juga disebabkan oleh adanya kemajuan fasilitas dalam menghitung sehingga memudahkan proses analisa data dalam jumlah besar yang digunakan dalam penelitian PAT, seperti yang dinyatakan oleh Watts dan Zimmerman dalam Gigan pada tahun 2014 bahwa komputer dan basis data mesin yang dapat dibaca menjadi tersedia di tahun 60-an. Istilah teori positif dipopulerkan pertama kali oleh Friedman pada tahun 1953. Watts dan Zimmerman menggunakan istilah teori positif karena umum digunakan dalam ilmu ekonomi. Mereka berpendapat proposisi positif berbeda dengan proposisi normatif. Proposisi positif berhubungan dengan bagaimana dunia bekerja, sedangkan proposisi normatif berhubungan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di akuntansi. Positif teori merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan dan memprediksikan fenomena tertentu, seperti yang dinyatakan Watts dan Zimmerman dalam Scott pada tahun 2015 tentang PAT, yakni teori akuntansi positif atau PAT berkaitan dengan prediksi tindakan seperti pilihan kebijakan akuntansi oleh perusahaan dan bagaimana perusahaan akan merespon standar akuntansi baru yang sedang diajukan. Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa PAT menekankan apakah teori akuntansi yang dikemukakan dalam literatur akuntansi dapat menjelaskan praktik-praktik akuntansi yang dilakukan dan meramalkan sebab dari fenomena yang sedang terjadi, serta pengaruhnya di masa yang akan datang. Atau lebih mudahnya, PAT ini lebih menekankan bagaimana teori akuntansi dapat menjelaskan dan memprediksi fenomena berdasarkan kejadian nyata di dunia akuntansi. Menurut Watts dan Zimmerman pada tahun 1986, PAT mempunyai dua elemen utama, yaitu asumsi dan hipotesis. Asumsi merupakan titik awal di mana seorang peneliti mulai dari penelitian. Peneliti menggunakan asumsi untuk mengatur, menganalisis, dan memahami fenomena empiris yang berkaitan dengan fokus penelitian, seperti penggunaan metode LIFO dan FIFO untuk meminimalkan kewajiban pajak. Dari asumsi ini, maka peneliti dapat menggunakan hipotesis untuk diuji empiris. Asumsi yang digunakan dalam PAT adalah kesepakatan bahwa pasar modal adalah efisien, behavioral opportunistic, dan juga informasi akuntansi adalah komoditi ekonomi dan komoditi politik, serta setiap individu bertindak atas kepentingan diri sendiri secara rasional. Watts dan Zimmerman dalam makalahnya yang berjudul Positive Accounting Theory, A 10 Years Perspective pada tahun 1990 mengemukakan 3 hipotesis dari PAT, yaitu yang pertama ada the bonus plan hypothesis. Hipotesis ini mengemukakan bahwa manajer akan memilih prosedur akuntansi yang akan menggeser pendapatan di masa yang akan datang, periode sekarang, dengan tujuan untuk mendapatkan bonus. Yang kedua, ada hipotesis perjanjian hutang. Hipotesis ini mengemukakan bahwa bagi perusahaan yang akan melanggar perjanjian hutang, maka manajer akan memiliki kemungkinan memilih prosedur akuntansi yang menggeser pendapatan periode mendatang ke periode yang sekarang, sehingga meningkatkan laba bersih dan akhirnya menghindari kesalahan teknis.
ketiga, ada hipotesis biaya politik. Hipotesis ini mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan cenderung menggeser pendapatannya dari periode ini ke periode mendatang untuk menghindari adanya biaya politis. Nah, ketiga, hipotesis ini membentuk komponen yang penting dari PAT atau Positive Accounting Theory dan akan mengarah pada prediksi yang dapat diuji secara empiris. Mungkin cukup sekian dari pembahasan yang saya sampaikan. Saya minta maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.